Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang deret tak berhingga oleh saya sendiri, yaitu Faradila Hafiza dengan NIM 1830 1050 16. Nah, apa itu deret tak berhingga? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan melakukan beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi deret tak berhingga. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang contoh soal dari deret tak berhingga. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi deret tak berhingga. Nah, definisi dari deret tak berhingga yaitu jika Xn barisan di R, maka deret tak berhingga atau cukup disebut dengan deret yang dibentuk oleh X adalah barisan S atau S sama dengan Sn yang didefinisikan sebagai S1 sama dengan X1, kemudian S2 sama dengan S1 ditambah X2 atau sama dengan X1 ditambah X2 sampai dengan SK sama dengan SK dikurang 1 ditambah XK atau sama dengan X1 ditambah X2 sampai dengan XK. Nah, untuk XN sendiri itu disebut dengan trem atau suku dari deret, dan SK disebut juga jumlah parsial atau partial sum. Nah, jika lim S ada, maka deret S dikatakan konvergen dan nilai limitnya adalah hasil dari jumlahan deret. Nah, jika nilai limitnya tidak ada, maka dikatakan S divergen. Kemudian kita masuk kepada simbol deret tak berhingga. Nah, deret tak berhingga S yang dibangun oleh barisan X sama dengan Xn itu disimbolkan dengan sigma anggota deret N atau sigma anggota deret N bisa ditulis dalam kurung atau tidak di dalam kurung, atau sigma deret tak terhingga N sama dengan 1 anggota deret N. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai contoh soal dari deret tak berhingga. Nah, supaya teman-teman lebih memahami, di sini telah dipaparkan 3 contoh soal. Kita masuk kepada contoh soal yang pertama, yaitu diberikan barisan X sama dengan R pangkat N tak terhingga N sama dengan 0 dengan R elemen bilangan real yang membangun deret 1 ditambah R kuadrat sampai dengan R pangkat N, akan ditunjukkan bahwa nilai mutlak dari R itu kecil dari 1, maka deret ini konvergen ke 1 per 1 dikurang R. Nah, kemudian jawaban untuk contoh soal tadi yaitu kita misalkan dulu jumlah parsial itu sama dengan 1 ditambah R kuadrat sampai dengan Rn. Untuk N besar sama dengan 0, maka akan kita peroleh jumlah parsial 1 dikurang R sama dengan 1 ditambah R kuadrat sampai dengan R pangkat N dikurang dengan R dikali dengan 1 ditambah R kuadrat sampai dengan Rn R pangkat N, kemudian akan menghasilkan 1 dikurang R pangkat N tambah 1. Kemudian sambungannya, oleh karena itu, jumlah parsial dikurang 1 per 1 kurang R itu akan menghasilkan, bisa dilihat di dalam slide, yaitu negatif R pangkat N tambah 1 per 1 dikurang R. Sehingga nilai mutlaknya yaitu
kecil sama dari nilai mutlak R pangkat N tambah 1 per nilai mutlak 1 dikurang R. Nah, sambungannya lagi, karena nilai mutlak R pangkat N tambah 1 itu 0 saat R kecil dari 1, maka nilai mutlak dari jumlah parsial dikurang 1 per 1R itu adalah 0. Artinya, jumlah parsial itu konvergen ke 1 per 1 dikurang R. Nah, jadi dia deret geometri dari 1 ditambah R ditambah R kuadrat sampai dengan R pangkat N itu konvergen ke 1 per 1 dikurang R. Jika nilai mutlak R kecil dari 1 atau dapat dituliskan dengan sigma tak terhingga N sama dengan 0, R pangkat N sama dengan 1 per 1 dikurang R. Kemudian kita masuk kepada contoh soal yang kedua, yaitu perhatikan deret yang dibangun oleh negatif 1 pangkat N tak terhingga N sama dengan 0, yaitu deret plus 1 ditambah negatif 1 ditambah positif 1 ditambah negatif 1 dan tak terhingga. Nah, dengan menggunakan induksi matematika, ini dapat ditunjukkan bahwa jumlah parsialnya jika bernilai 1 itu jika N besar dari 0 genap. Kemudian jika jumlah parsialnya itu sama dengan 0, maka jika nilai N-nya ganjil. Nah, sehingga jumlah parsialnya adalah 1, 0, 1, 0, dan seterusnya. Nah, karena barisnya tidak konvergen, maka deret dari sigma tak terhingga N sama dengan 0 negatif 1 pangkat N itu adalah divergen. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal yang ketiga, yaitu perhatikan deret sigma N sama dengan 1 tak terhingga 1 pangkat tak terhingga 1 per N dikali dengan N tambah 1 sama dengan 1 per 1 dikali 2, 1 per 2 dikali 3 ditambah dengan 1 per 3 kali 4 dan seterusnya sampai tak terhingga. Nah, ingat bahwa 1 per K dikali dengan K tambah 1 itu sama dengan A per K ditambah B per K tambah 1. Akan menghasilkan A dikali K ditambah 1 ditambah BK per K dikali K ditambah 1. Nah, dengan membandingkan pembilangnya, itu diperoleh bahwa A sama dengan 1 dan AB, A ditambah B sama dengan 0. Nah, dengan demikian maka kita mendapatkan hasil dari B yaitu negatif 1. Nah, jadi 1 per K dalam kurung K ditambah 1 itu sama dengan 1 per K dikurang 1 per K tambah 1. Kemudian sambungannya, nah kemudian kita tuliskan jumlah parsialnya itu sama dengan 1 per 1 dikali 2, 1 per 2 dikali 3, 2 dikali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 seterusnya sampai dengan 1 per N dikurang 1 dikali N ditambah 1 per N dikali N tambah 1. Maka jumlah parsialnya dapat dituliskan dengan bentuk seperti yang ada di slide. Bisa dilihat. Nah, kemudian jumlah parsialnya itu akan menghasilkan 1 per 1 dikurang 1 per N ditambah 1. Nah, kemudian dari sini maka dapat ditunjukkan bahwa nilai jumlah parsialnya itu 1 jika N-nya itu tidak terhingga. Nah, jadi deret dari 1 per N ditambah 1 itu konvergen ke 1 atau juga bisa dituliskan seperti yang ada di slide. Nah, mungkin sekian dulu ya teman-teman untuk penjelasan materi deret tak berhingga. Semoga bermanfaat. Nah, berikut adalah informasi lebih lanjut seputar penulis. Nah, mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.